siapa? Nama saya Andani Trisha Nabila, dipanggil Andani. Kesibukan kakak apa hari-hari ini? Kesibukannya kuliah aja sih gitu. Boleh ceritain masalah apa yang mau kakak ceritakan? Saya tuh panic attack ya, kenapa nggak tahu gitu kan, udah lama gitu. Saya tuh nggak bisa kayak ngerjain tugas terburu-buru gitu. Jadi kayak saya buat planning dulu kalau untuk mengerjakan tugas gitu. Kalau misalkan deadline-nya panjang gitu loh. Jadi saya kayak buat deadline gitu. Terus kalau misalkan ada kuis gitu, saya suka tegang gitu kalau misalkan ada waktunya gitu. Jadi kalau saya ngerjain kuis gitu, saya always ngeliat waktunya mulu gitu, kayak takut telat gitu sih. Terus kalau misalkan saya mau ituan apa, kalau misalkan kuliah gitu saya kayak takut telat gitu kan, jadi saya kayak 5 menit atau 10 menit sebelum masuk tuh saya kayak udah nyampe gitu di kampus gitu sih, kayak panikan gitu anaknya. Terus kayak mungkin karena ituan ya, karena faktor internal atau eksternal gitu kan, jadi panikan gitu kan gitu. Jadi kayak saya tuh bingung gitu kayak gimana ya biar nggak panikan gitu. Terus kayak kalau panikan gitu kan kayak ngerjain kuisnya juga kayak lagepan gitu kan, kayak nggak bisa gitu kan. Terus kalau misalkan kalau mau mengerjakan sesuatu tuh kayak nggak berani gitu kita, saya gitu kayak nggak berani gitu. Kayak misalkan kayak memulai sesuatu gitu, kayak misalkan saya mau ikutan organisasi gitu, kayak saya mau kayak agak takut-takutan gitu, kayak bisa nggak ya, bisa apa. Sebenarnya sih bisa, tapi agak ketakutan gitu sih, kayak agak panik gitu. Jadi kayak karena panic attack ini jadi kayak nggak bisa berkembang gitu loh kalau misalkan terusan kita nggak ngelawan gitu sih gitu. Begitu boleh ceritain nggak pengalaman yang bener-bener bikin kakak ngerasa ini tuh saya tuh ngerasa panik gitu saat ini? Kalau panik gitu kayak misalkan lagi itu ya, kayak misalkan saya lagi capek banget gitu, terus ditanya sama dosen gitu kayak penjelasannya itu apa. Terus kalau misalkan saya lagi ada acara gitu, terus suruh ngerjain kuis yang ada waktunya gitu dan lumayan banyak gitu loh kuisnya, jadi kayak panikan gitu sebenarnya. Hmm, ada alasannya nggak sih kenapa kakak tuh tadi kan ya kakak bilang tadi kan kakak tuh orangnya panikan banget, buat event ditanya sama dosen secara tiba-tiba aja tuh panik, jadi ngeblank apa gimana gitu kan. Bisa jelasin gak sih ada alasan di belakang kenapa kakak tuh panikan kayak gini? Nggak tahu ya, karena panikan gitu kayak mungkin dari SMP apa dari kecil gitu kan, nggak dari kecil sih gitu. Mungkin kayak selalu ituin loh, kayak disiplinin gitu sama orang tua, mungkin sama sekolah gitu kan, SMP SMA itu kayak disiplin gitu kan, dari rumah tuh disiplin ya, kayak semua kayak kan waktu kecil tuh kayak makan tuh harus kayak ada jam-jamnya gitu. Terus kalau misalkan SMP itu kayak misalkan SMP tuh kayak harus menaati semua aturan gitu, jadi kayak diajarin disiplin gitu SMP SMA gitu. Jadi kayak di dalam diri saya kayak kalau misalkan saya telat kayak atau saya mengerjakan kuis telat gitu, kayak bersalah sama diri saya sendiri gitu, kayak wah kok bisa telat sih, kayak menyalahkan diri saya sendiri sih gitu, kayak kenapa bisa telat, harusnya nggak telat gitu kan, harusnya bisa memanage waktu gitu. Kalau sebelum mengerjakan kuis atau sebelum datang gitu kayak harus datang lebih awal gitu, atau mengerjakan kuisnya lebih awal gitu sih. Tadi kan kakak bilang sebelumnya dididik sama keluarga tuh bener-bener apa ya, orang tua tuh harus uh, sesuai sama waktunya gitu kan, makanya jadi panikan. Selain itu tuh kan tadi kakak bilang ada panik juga gitu kan kalau misalnya ada pertanyaan mendadak gitu. Ada pengalaman disalahkan sama orang gitu nggak, kalau misalnya salah, misalnya kalau misalnya salah tuh dibentak apa diomelin yang bikin kakak kayak gitu, pernah? Enggak sih, nggak pernah dibentak gitu. Terus kayak saya pun kalau dibentak nangis gitu, saya nggak bisa itu, saya meloan gitu kan anaknya. Terus apa ya, mungkin kayak apa ya, nggak sering dibentak sih, kayak kenapa panikan gitu karena kayak apa ya, mungkin di sekolah itu kan tugasnya harus buru-buru gitu kan, kayak banyak tugas gitu lumayan, terus harus terburu-buru gitu. Terus mungkin kayak panikannya tuh karena mungkin karena keturunan atau apa gitu kan, nggak tahu ya gitu. Atau mungkin karena pengalaman saya gitu, mungkin kayak pengalaman saya sih nggak ada
yang mengagetkan gitu ya. Mungkin kalau untuk dibentak guru pun kayak saya diem gitu kan, terus saya kayak introspeksi salahnya di mana gitu sih. Kalau misalkan panikan mungkin pas SMA mungkin kali ya. Saya tuh pernah nangis gitu kan, karena apa ya, saya kan nggak bisa bahasa Inggris saya waktu SMA gitu. Saya tuh bukannya mau pamrih atau apa ya kan gitu, kayak apa ya, saya tuh kayak saya membantu orang lain semuanya gitu, tapi giliran saya misalkan saya nggak bisa bahasa Inggris tuh nggak ada yang mau bantuin gitu, kayak sedih banget gak sih gitu. Mungkin karena itu kali ya pak, jadi panikan gitu. Jadi kayak sebisa mungkin saya handle sendiri gitu tanpa minta bantuan orang lain. Mungkin karena pengalaman itu jadi saya kayak ngerjain tugas tuh jadi panikan, terus harus kayak sebelum deadline tuh saya harus cepet-cepet selesai. Kan tadi dibilang pengalaman gak enaknya itu kan pas masih SMP kan, atau pas lagi SMA gitu kan. Apa sih yang kakak lakuin untuk menghadapi situasi kayak panikan kayak gitu? Saya sih biasanya kalau kuis itu sebelum kuis itu saya sholat dulu gitu kan, menenangkan hati gitu kan. Takutnya kan kalau misalkan panikan nilainya jadi jelek ya kan, kayak sebenarnya bisa gitu tapi panikan gitu. Kalau nggak sholat ya paling tidur dulu gitu, biar merefreshkan otak gitu, kayak biar nggak di pikiran tuh kayak nggak bisa gitu, jadi tidur aja gitu sih. Terus kalau misalkan ditanya dosen paling diem dulu, kayak mikir dulu kan, kayak jawab pertanyaan tuh harus nyambung gitu, kayak harus mikir dulu jawab pertanyaan tuh gimana gitu sih. Gimana cara kakak untuk mengelola rasa panik itu supaya nggak mempengaruhi akademik? Karena kan tadi kebanyakan, kalau yang saya dengar ini kan kebanyakan itu berhubungan sama akademik kan, tapi kita kan kadang suka dihadapin sama masalah yang emang harus cepet, terutama kita hidup di tahun 2020-an inilah ya, 2024 ini segala hal tuh jadi cepat. Udah pasti hal itu harus dikerjakan secara cepat. Apa sih yang kakak lakuin gitu loh supaya tadi kan saya nanya kan itu pengaruh apa enggak gitu kan, mempengaruhi keseharian akademisi kakak apa enggak, terus cara yang paling efektif yang biasanya kakak lakuin tuh apa? Untuk mempengaruhi sih alhamdulillah enggak ya gitu, karena saya bisa handle sendiri gitu kan panikan saya gitu. Mungkin karena bisa handle sendiri dan saya tahu cara kemampuan batasan saya panikannya seperti apa, dan jadi saya bisa ngatasinnya sendiri gitu sih. Terus kalau misalkan apa tadi yang kedua, Iya tadi kan cara ngatasinnya gimana gitu. cara ngatasinnya paling kayak menenangkan diri dulu gitu, kayak apa sih, kayak tarik nafas yang panjang terus kayak gitu. Kalau misalkan lagi ditanya dosen ya gitu. Kalau misalkan di rumah sih kayak yang tadi saya sebutin yang tadi gitu. Paling kalau misalkan lagi panikan gitu, paling kalau misalkan lagi nggak mood gitu kan bisa pengaruh kan ke panikan gitu. Paling saya makan makanan favorit sih gitu. Terus baru kalau misalkan panikannya belum hilang, paling saya tidur dulu atau enggak sholat gitu kan. Gitu sih. Kakak pernah cerita tentang hal ini nggak sama orang-orang sekitar kakak gitu, atau misalnya nge-share apa gitu yang kakak rasain gitu pas panik sama orang-orang terdekat gitu? Enggak pernah, tapi saya tuh kepanikannya tuh kelihatan gitu, kayak kelagepan gitu, kayak gitu. Saya jadi kayak kelihatan gitu kalau saya panikan. Jadi teman saya kayak bisa menghandle panikan saya. Kayak misalkan kemarin ya saya tuh panikan gitu kan, kayak misalkan presentasi gitu kan, saya panik gitu, terus teman saya nggak handle, kayak tenang gitu, kayak sabar gitu, kayak coba handle dulu panikannya gimana, kayak tenangin dulu gitu kan, bisa gitu, paling gitu yang doang sih. Jadi dari teman-teman atau dari orang-orang sekitar kakak itu ngebantu kakak buat apa namanya ngehandle ini kan, apa panikan yang kakak rasain itu. Kalau misalnya kakak nih pernah ada rasa apa ya, pengen ngasih tahu nggak sih sama keluarga gitu kan soal panik yang dirasain gitu? Kalau untuk panik yang saya rasakan, keluarga mungkin nggak tahu ya. Mungkin kayak apa ya, panik kan kayak biasa aja ya gitu kan. Mungkin karena mungkin keturunan ya,
atau keturunan mungkin atau pengalaman saya gitu sih, kayaknya keturunan sih mungkin gitu, jadi gitu sih. Pernah minta bantuan sama orang-orang sekitar soal panikan yang kakak rasain ini atau enggak sih gitu? Eh, pernah pernah minta bantuan gitu sih, kayak misalkan kalau misalkan saya di jalan panikan gitu, paling teman saya kayak saya kan bingungan ya, kayak misalkan saya tuh lagi diangkot gitu kan, terus kayak ada orang mau naik juga mau duduk gitu, terus saya bingung kan kayak harus duduk mana nih, terus teman saya kayak narik saya kayak udahlah duduk aja dulu gitu kan, terus kayak ditarik gitu kayak udah duduk dulu gitu, urusan itu ntar dulu gitu sih. Hmm. Kan tadi kakak bilang itu bisa terjadi di jalan gitu kan? Itu pernah kejadian di jalan juga gitu? Iya pernah. Apa sih apa namanya? Kalau yang saya dengar tadi, tuh kakak panikan pas lagi di jalan kan berarti itu sering terjadi gitu. Nah itu terjadinya tuh ada beberapa kondisi atau emang suka tiba-tiba aja gitu ngerasa paniknya? Nggak sering sih kalau di jalan, mungkin kalau misalkan kuis doang gitu atau ditanya dosen itu kayak panikan. Kalau di jalan paling kayak misalkan saya baru bangun tidur gitu kan, bingung kan kayak mau ngapain ya, jadi panik gitu loh, kayak bingung kayak harus gimana gitu, jadi kayak menyebabkan jadi panik gitu sih. Hmm. Tadi saya dengar kayak beberapa kali panik gitu kan. Bisa ceritain pengalaman kakak nggak soal panik itu? Saya sebenarnya ada pengalaman buruk sih gitu kan, kayak waktu SMA tuh karena saya itu kan waktu SMP tuh ituan ya, terlalu ambis mungkin ya SMP gitu, terus jadi ada yang nggak suka pas SMP gitu loh, jadi pas jadi kayak orang pas SMP tuh orangnya nggak suka gitu kan, padahal niat saya baik gitu loh, kayak membantu dia untuk kayak kan dia istilah kata anaknya ituan ya, kayak misalkan istilah kata kayak misalkan tuh anaknya tuh kayak rada kurang rajin, kan saya rajin ya pas SMP, terus saya mau bantu dia kayak misalkan dia nggak bisa di akademis gitu kan, di pelajaran apa saya tuh mau bantu, niat saya baik gitu kan, tapi responnya dia mungkin kayak negatif, kayak mungkin di pikiran dia kayak apaan sih bantu-bantu gitu, gue bisa sendiri gitu kan, mungkin kayak jangan mentang-mentang lo bisa gitu kan, jadi dia nggak suka gitu pas SMP sama saya gitu, jadi saya kayak bingung gitu kan, kayak orang niatnya baik untuk mau bantu dia, soalnya kan kasihan ya, kayak misalkan ya kalau misalkan ada temen gitu misalkan nilainya jelek gitu kan, kayak misalkan dia sendiri nilainya jelek kan kasihan ya, kayak takutnya dia kayak merasa insecure gitu kan, kayak yang lain tuh pada gede nilainya, terus dia tuh kayak kecil gitu kan, niat saya kan baik kayak untuk mau bantu dia biar supaya sama-sama maju gitu kan, istilah kata sekelas tuh pada maju gitu pas SMP gitu, tapi mungkin di persepsinya dia beda gitu, mungkin kayak dari lingkungannya dia, mungkin kayak lingkungan dia kan emang agak kurang baik ya gitu kan, terus kayak mungkin karena di persepsi dia di eksternal sama internalnya mungkin kayak beda kali ya, mungkin di pikiran dia saya tuh kayak mau menjatuhkan dia gitu, karena mungkin di pikiran dia kayak dia tuh gak bisa apa-apa gitu, padahal niat saya mau bantuin doang gitu kan, biar supaya akademiknya naik gitu kan, soalnya kan saya nggak bisa yang lihat apa ya, orang yang kayak misalkan nilainya jelek gitu saya nggak bantuin gitu, kayak sedih gitu loh, kayak pernah dapet posisi yang kayak gitu kan, jadi kayak sedih gitu, kayak ingin membantu lah gitu, tapi mungkin responnya dia negatif gitu, terus jadi pas SMA itu saya tuh jadi insecure gitu, karena kayak mau bantu juga kayak nggak pede gitu kan, karena yang dibantuin pas SMP tuh kayak responnya gitu negatif gitu kan, kayak menolak untuk dibantu gitu, jadi pas SMA tuh saya insecure banget, kayak apa saya nggak bisa ya gitu kan, kayak untuk mendapatkan nilai akademik gitu yang bagus gitu, jadi pas SMA itu peringkat saya turun, pas SMP lumayan naik gitu kan, jadi turun pas SMA gitu, pas 3 SMP juga turun peringkatnya, jadi pas SMA tuh turun banget gitu, mungkin jadi kayak panikan gitu kan, terus kayak panik gitu, terus jadi kalau misalkan jadi saya kalau misalkan di apa ya, kayak misalkan di kayak suruh maju gitu saya agak takut gitu, karena pas
ya namanya orang nggak suka kan pas SMP kayak maju aja kayak disorakin gitu kan jadi nggak pedean gitu pas SMA gitu sih. Terus kayak jadi nggak pedean sampai kelas SMA kelas 2 gitu nggak pedean. Terus saya mulai pedean itu ketemu teman saya yang istilah kata lumayan lah bisa menghandle saya gitu loh gitu. Jadi saya sharing gitu sama dia tentang pelajaran gitu, kayak kita sering belajar bareng gitu sih. Terus kayak apa ya, diskusi bareng gitu. Terus tapi teman saya yang satu itu kayak pas saya kelas 11 itu kayak nggak percaya gitu saya bisa di mata kuliah di pelajaran ini. Kayak dia mah dia bilang kayak gini, kayak lu nge-cheat ya gitu, kayak apa lu nyontek kayak gitu sih gitu. Jadi kayak overthinking gitu, nggak pedean gitu, jadi panikan gitu kalau misalkan berbuat salah. Terus atau enggak kalau misalkan nih orang menuduh saya yang nggak benar-benar gitu kan. Terus jadi saya kayak saya di dalam diri saya kayak membuktikan kalau cerita itu nggak benar gitu, kayak itu bukan diri saya yang sebenarnya gitu. Itu sih jadi kayak apa ya, jadi panikan gitu jadi anaknya gitu kalau misalkan ada berita-berita negatif gitu. Mungkin karena faktor pas SMP, pas SMA kayak kita mampu gitu dapat nilai bagus tapi nggak pernah dipercaya, jadi kayak ngepedean gitu kan. Terus ngepedean terus jadi panikan gitu. Terus pas SMP juga saya maju gitu kan. Saya tuh apa ya, pas SMP tuh maju gitu kan, sering maju gitu kan. Terus sering istilah kata nggak anak ambis ya, anak rajin gitu loh istilah kata, dapat lumayan yang nilainya lumayan gitu. Terus kayak jadi itu saya setiap maju tuh disorakin pas SMP gitu kan. Terus kayak jadi pas kuliah, pas waktu awal masuk tuh maju tuh kayak gemeteran gitu loh, jadi kayak takut disorakin gitu loh. Kayak apa ya, kayak ada kayak ada pengalaman pribadi yang kayak gitu. Jadi kayak takut gitu karena majunya kan takutnya di pikiran mereka kayak takutnya presentasinya jelek atau penjelasannya jelek, jadi saya overthinking gitu. Jadi kayak tiap maju waktu awal masuk kampus kan di pikiran saya kayak gini kan, sebelum masuk kampus kayak apa bisa nggak ya dapat nilai bagus, tiara kata kayak lumayan lah gitu, bisa nggak ya gitu kan. Kayak overthinking tuh sebelum masuk kampus kayak bisa nggak ya gitu. Sedangkan saya tuh punya something gitu di SMP kan gitu. Terus di SMA tuh kayak nggak percaya gitu kan. Terus di SMA kayak gitu, jadi saya tuh bingung gitu kan, kayak apa bisa apa enggak gitu untuk mendapatkan IPK yang bagus di kuliah gitu. Terus jadi saya panikan gitu, tiap presentasi tuh saya gemeteran kakinya gitu kan, karena kayak panikan gitu. Terus benar-benar gemeteran gitu kan karena itu kan gitu, karena gemeteran gitu kan. Terus dilihat dosen kan kayak aduh malu nih gitu kan, kayak kakinya gemeteran gitu kan, kayak malu banget nih gitu kan, kayak bergetar gitu kakinya. Padahal sih itu kan. Terus tiap ngomong tuh agak gagu gitu sih saya kalau tiap presentasi gitu. Jadi karena faktor itu jadi saya gemeteran gitu. Jadi kayak bingung gitu kan, kayak apa penjelasannya tuh jadi gagu-gagu gitu karena pengalaman di SMP dan SMA seperti itu. Jadi kayak mungkin nggak pedean. Terus setelah saya semester 2 pas semester 2 itu saya berubah gitu loh untuk jadi lebih bisa percaya diri gitu. Terus lebih kayak rajin lagi untuk mendapatkan itu gitu. Terus lebih kayak lebih rajin lagi, terus lebih kayak pede lagi. Terus kayak saya lebih sering kayak sekarang tuh baca buku-buku gitu sih, kayak atau enggak quotes yang di TikTok gitu kan, quotesnya lumayan ya gitu. Kayak misalkan gini, misalkan kamu dikira orang nggak mampu, tapi buktikanlah semampu Anda gitu kan. Kayak misalkan kalau lu mampu gitu, istilah kata tunjukkan kepada orang itu kalau lu mampu gitu, kayak bisa pedean, bisa berkembang gitu, istilah kata bisa lebih pintar gitu loh gitu. Soalnya kan jadi mengarah gitu. Jadi kalau setiap terus setelah kuliah semester 1 atau 2 saya mulai kayak, terus saya tuh waktu itu
itu kan kumpul ya sama anak cowok gitu. Saya tuh bingung ya. Saya kan waktu awal-awal tuh saya bingung ya kayak mana ya bertemanan di kampus tuh seperti apa gitu. Nah, jadi saya agak takut gitu kayak untuk berteman gitu. Jadi teman saya kayak merangkul saya gitu untuk mengajak saya kayak ayolah nimbrung gitu kan. Saya kan anaknya nggak bisa istilah kata nggak bisa ikut nimbrung secara tiba-tiba gitu kan, kayak harus ada prosesnya gitu. Kayak saya tuh nggak bisa naruh kepercayaan saya ke orang itu terlalu cepat itu, karena saya gitu sih punya pengalaman kayak gitu kan. Soalnya kayak saya pernah cerita gitu ke satu orang gitu, terus saya tuh saya cerita gitu kan, kayak misalkan gitu, terus ntar disebarin gitu loh cerita saya gitu loh, cerita pribadi saya gitu loh. Jadi saya agak kurang percaya gitu kalau untuk cerita pribadi gitu. Jadi saya antisipasi mungkin kalau misalkan cerita ke temen gitu yang baru berapa bulan apa berapa tahun, paling saya cerita umumnya aja gitu. Untuk secara pribadi sih enggak gitu. Terus kalau misalkan selama kuliah saya panikan kan gitu, gemetaran gitu, terus kayak gagu gitu, terus dilihat kenapa dosen kayak gitu kan, kayak gagu gitu. Terus kayak saya latihan lah sebelum presentasi, saya latihan gitu kan sampai berapa kali ya, sampai 5 kali ngomong gitu kan. Terus saya tuh di sebelum UTS apa sebelum kuis tuh saya belajar dulu gitu kan. Sebelum UTS biasanya tuh saya nyatet gitu, kayak misalkan di PPT tuh saya warnain gitu terus saya boltin gitu, kayak itu saya belajar gitu. Terus kalau misalkan nggak dari PPT, dari kertas saya nyatet gitu, terus saya ngucap sendiri gitu kan. Saya penangkapan materinya bisa visual sama audio kan gitu. Jadi saya dua-duanya pakai gitu sih. Terus kalau misalkan selama kuliah saya itu ya kayak mungkin saya sekarang di kuliah sekarang saya nggak terlalu memikirkan kata orang gitu kan, karena capek juga ya memikirkan kata orang. Kayak misalkan kita nggak misalkan orang berkata jelek tapi sebenarnya kita nggak seperti itu gitu sih. Jadi saya sekarang anaknya bodo amatan gitu. Terus saya sekarang anaknya nggak mau kepoan sama hidup orang lain gitu, kayak hidup orang ya, kalau semakin kita ngikutin kehidupan orang ngikutin masalah orang, otomatis kita kayak ikut jerumus ke situ kan. Kayak takutnya bukan nggak bisa, nggak mau bantu sih, tapi kayak takut aja gitu kan. Terus saya tuh sekarang panikan gitu, kayak saya kan mau mengenalkan teman saya. Misalkan saya punya teman baru, punya teman lama, terus saya mau mengenalkan ke teman baru, itu saya agak wanti-wanti gitu. Karena pas SMA tuh saya punya temen gitu kan, yang kayak istilah kata nggak ditemenin gitu. Terus saya ajak lah untuk berteman sama masuk ke tim saya gitu kan, ke teman saya gitu. Terus setelah saya setelah saya telusuri gitu, kayak kok saya jadi cemburu gitu kalau misalkan teman saya diambil gitu kan. Jadi gitu loh, jadi kayak kok dia jadi deket sama teman saya yang ini gitu kan, padahal saya mengenalkan gitu. Jadi saya sekarang bertemanan kayak udah kayak biasa aja gitu, kayak nggak mau terlalu terikat banget gitu sih. Kalau misalkan terus kalau kuliah sekarang saya juga bertemannya ke semuanya gitu, karena saya nggak mau membedakan gitu kan, karena tiap orang punya kemampuannya masing-masing, punya kayak cara bertemannya masing-masing gitu kan. Terus cara orang berteman kan beda-beda, mungkin karena pengalaman pribadinya seperti apa gitu kan gitu. Jadi gitu sih. Terus kalau awal-awal tuh saya nggak bisa untuk berteman secara baik gitu, kayak saya harus telusuri dulu nih anak selama seminggu gitu, kayak ini bisa dijadikan kawan atau enggak gitu. Iya, jadi saya kayak mengamati gitu sebelum saya jadikan teman gitu kan. Saya observasi gitu, kayak kalau misalkan saya bertindak ini, apakah mereka bertindaknya seperti ini apa gimana. Jadi saya pilih-pilih teman, bukan pilih-pilih sih, kayak takutnya saya salah temen gitu kan. Kayak maksud saya tuh seperti ini, takutnya prosesinya mereka seperti itu. Jadi saya memilih teman gitu, bukan karena saya ingin milih-milih teman, tapi kayak pengalaman saya itu kan kayak agak buat saya gitu kan. Kayak jadi
saya panikan gitu. Jadi saya kalau misalkan saya ada tugas kelompok tuh saya panikan gitu. Kalau misalkan nggak dapet kelompok gitu loh, panikan gitu. Jadi panikannya saat di sekolah doang gitu, atau enggak di kampus. Kalau misalkan di luar sih saya nggak panikan, kayak biasa aja gitu. Terus selama kuliah juga saya kayak lebih memfokuskan pada diri saya gitu kan, kayak memperbaiki sifat saya seperti apa gitu. Sekarang saya kayak bodo amatan, cuek gitu loh, kayak ada orang gitu kayak cuek gitu. Terus kalau misalkan dia responnya baik ya saya ikutan responnya baik gitu. Kalau misalkan dia itu ya saya bersimpati gitu kan. Terus jadi saya sikapnya kayak netral aja, karena setelah saya telusuri gitu pas SMA, kalau misalkan kita terlalu terlalu berempati banget, takutnya kan kitanya kayak diabaikan gitu kan sama yang kayak gitu. Jadi saya kayak gitu. Terus kalau misalkan kuliah sekarang sih alhamdulillah saya bisa mengikuti ya, karena saya prinsipnya kayak saya di dalam diri saya kayak ingin membuktikan gitu loh. Kalau misalkan karena pas SMP kayak gitu, pas SMA ngiranya saya nggak terlalu atau nggak terlalu rajin gitu, saya ingin membuktikan gitu sekarang sih. Kayak misalkan gue tuh bisa loh kayak gini, bukan tanpa nge-cheat atau apa gitu kan, bisa dengan kemampuan diri sendiri gitu. Jadi sekarang saya setelah belajar di fakultas ini, saya jadi kayak lebih pedean gitu loh. Terus kayak menganalisis saya gitu, kayak misalkan saya tuh gimana sih cara ituannya gitu. Itu sih. Tadi kan dibilang waktu SMP sama SMA itu punya pengaruh temen yang kurang baik. Jadi panikan gitu. Kalau di kuliah ini kan dari yang saya dengerin ini teman-temannya bisa diandelin gitu kan. Ada perbedaan lingkungan tersendiri gitu kan. Perbedaan lingkungan ini nih ngebantu kakak dalam mengatasi panik itu sendiri apa enggak? Membantu banget sih. Kalau misalkan di SMA tuh kalau saya panik kan kayak dibiarin aja gitu loh, mungkin kayak dibiarin aja kan kayak biasa gitu kan. Terus kalau misalkan di kuliah tuh kayak kayak dibantu, kayak tenang dulu gitu loh, kayak bisa gitu. Kalau misalkan teman saya sekarang ya kayak tenang dulu, coba tenang dulu, bisa gitu. Terus kalau di SMA mungkin kayak mungkin kayak udahlah lu kayak kayak istilah kata bisa lah mengatasikan itu sendiri gitu. Padahal mah kan kita butuh orang juga kan kalau untuk mengatasi itu gitu kan. Jadi kayak butuh bantuan orang lain juga gitu kan. Jadi selama kuliah ini panik yang kakak rasain itu tuh membaikkah atau sama aja, atau masih berusaha untuk mengatasi itu sendiri? Wah, membaik sekali setelah saya membaik sekali, karena saya belajar fisiologi juga kan. Terus jadi saya menerapkan ilmu ini ke diri saya sendiri gitu, kayak gimana sih biar berusaha nggak panikan. Terus kayak gimana sih kalau saya misalkan di kata-katain atau di apa gitu, kayak saya kayak cuek gitu sekarang gitu, kayak hidup lu gitu, hidup gue gitu kan. Istilah kata kayak misalkan lu mau punya cita-cita ini, ya gue punya cita-cita ini. Jadi kayak ya cita-cita masing-masing aja gitu, kayak gimana lu ituin aja kan. Selama hidup itu kita butuh bantu orang lain sih, tapi kalau untuk masalah dia ituan atau enggak kan itu setelah itunya dia kan, kayak misalkan jadi saya sekarang bodo amatan gitu. Terus panikannya sih udah berkurang karena saya menerapkan ilmu psikologi ini ke diri saya sendiri gitu, dan sangat bermanfaat banget gitu. Jadi sekarang saya kayak jadi sekarang saya setelah belajar selama 6 semester ini, jadi saya kayak tahu gitu loh, kayak tahu kepribadian seseorang gitu, kayak dilihat dari muka gitu. Jadi saya tahu gitu loh kepribadian orang itu seperti apa, walaupun sedikit dia belum terlalu handal gitu, karena masih belajar juga gitu. Itu sih. Jadi saya kalau mau cerita-cerita gitu, jadi saya kayak tahu gitu kepribadian seorang itu seperti apa. Jadi saya milih untuk bercerita gitu, karena mungkin di ilmu psikologi itu jadi kan tahu kan gitu. Jadi saya
lebih milih-milih cerita sekarang sih. Oke, masih ada lagi kah yang mau kakak ceritain? Ya sudah. Oke, kalau gitu kita sudahin aja ya. Oke.